Salam bagi kita semua, jemaat dan simpatisan jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah. Hingga minggu ini kita belum bisa ibadah bersama di gereja, tapi kami percaya melalui ibadah yang dipandu gereja kita semua dapat beribadah di rumah kita masing-masing. Harapan kami jemaat dan simpatisan jemaat tetap teguh, sabar dan tekun berdoa memohon penyertaan Tuhan kepada kita semua. Ada banyak masalah yang kita hadapi akibat COVID-19 ini. Ada masalah ekonomi, masalah sosial dan yang lainnya. Kita mohon pertolongan Tuhan untuk kita dikuatkan menghadapi dan tetap menjaga supaya kita jangan menambah masalah. Menjadi juga berharap supaya kita semua menerima sapaan firman Tuhan melalui lentera pemuda yang disampaikan kepada jemaat setiap pagi. Dengan demikian kita bisa menjalani hari-hari kita dikuatkan, disapa oleh firman Tuhan. Demikian Bapak jemaat, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saudara-saudara yang terkasih, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang berdoa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Artinya tanpa doa kita akan mengalami kematian rohani. Gereja yang meremehkan kuasa doa lambat laun akan mati. Hanya melalui doa gereja memperoleh kuasa dan kekuatan menghadap setiap tantangan. Gereja mula bertumbuh begitu cepat karena senantiasa bertekun dalam doa. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang dari Kisah Rasul 2 ayat 42b. Sehingga setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu juga terdapat dalam Kisah Rasul 2 ayat 47b. Bukan hanya itu, ketika mereka dilarang untuk mengabarkan Injil pun, mereka berdoa agar diberi keberanian untuk memberitakan Injil, dan mereka mengalami tawaran Tuhan yang spesial luar biasa. Mari kita awali dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18 ayat 1. Marilah kita habiskan ibadah minggu kita di hari ini dengan menyatakan dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan bagi kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah artinya gereja yang bersemangat? Apakah hanya menunjuk kepada rutinitas
Tuhan melalui doa-doa yang dikumandangkan setiap saat? Bukan. Doa bukanlah demikian pengertiannya. Doa adalah persekutuan dengan Tuhan, bukan sekedar menyampaikan permohonan. Doa adalah mendengar Tuhan berbicara, bukan berharap Tuhan mendengar setiap perkataan kita. Gereja yang bersyafaat mengarahkan seluruh orang percaya untuk benar-benar bersekutu dengan Tuhan di dalam kasih, bersekutu di dalam doa, sehingga setiap perkataan dan perbuatannya dibimbing oleh Tuhan. Tanpa doa, kehidupan orang percaya akan kering, tidak punya tujuan, arah dan harapan. Tapi dengan doa, Tuhan akan selalu beri kekuatan di kala lemah, terang di kala gelap, sukacita di kala menderita. Ajar dan bimbinglah kami ya Tuhan, untuk menjadikan diri kami sebagai gereja yang bersyafaat. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 454. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita masuki pengakuan dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Allah yang Maha Kasih dan Maha Pemurah. Berkat-Mu selalu melimpah ruah di dalam hidup kami setiap hari. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami. Juga tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami di kala kesulitan dan pergumulan datang menerpa. Namun kami menyadari betapa sering kami berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami sering menentang hukum-hukum yang Kau tetapkan untuk kebaikan hidup kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh-Mu yang kudus. Kasihanilah kami, orang berdosa ini. Ya Tuhan Allah, sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala pelanggaran kami. Janganlah kiranya murka-Mu turun atas hidup kami. Janganlah kiranya Kau biarkan kami dikuasai oleh bayang-bayang kematian. Tetapi baharuilah kami dan hidup kami yang telah hancur ini, sehingga layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita nyatakan pengakuan kita akan seluruh dosa kita melalui nyanyian kita, Kidung Jemaat nomor 29.
Dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa yang tertulis dalam surat Yohanes 3 ayat 17. Demikian dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Anakmu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntutlah kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk memahami firman Tuhan, memampukan kami untuk memahami hati Tuhan, memampukan kami untuk menjalankan perintah Tuhan. Bapak Surgawi, kami menyerahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Henry Sipahutar, yang akan menaburkan firman kebenaran Tuhan. Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus, mampukan beliau untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari bacaan pertama diambil dari
Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Rasul-rasul nanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukurlah kepada Allah. Marilah kita menyanyikan Mazmur 68 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Bernyanyilah bagi Allah, masmurkan aku
sambung pasalnya yang kelima ayat 6 sampai 11. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi di atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Sadarlah dan berjaga-jagalah melawan si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman Tuhan sebagai bacaan yang ketiga tertulis di Injil Yohanes pasalnya yang ke-17 ayatnya yang pertama sampai ke-11. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dunia ini,
tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka satu, sama seperti kita. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Firman Tuhan sebagaimana kita dengar dalam pembacaan firman Tuhan di hari ini, yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14, kemudian Mazmur antar bacaan kita dari Mazmur 68 1 sampai 10, dan bacaan kedua dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14, ayat 5 sampai ayat 5, pasal 5 ayat 6 sampai 11, dan bacaan ketiga dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Dan tema pemberitaan firman Tuhan hari ini kepada kita adalah gereja yang bersyafaat. Gereja yang bersyafaat. Dari firman Tuhan ini jelas kepada tiap orang percaya diingatkan sebagai wujud dari gereja itu untuk selalu menghidupi dirinya dalam doa-doa, dalam persekutuannya bersama dengan Tuhan, terlebih menghadapi situasi yang sangat berat saat ini. Saya coba bayangkan situasi yang kita hadapi yang cukup berat juga sebagaimana yang dialami oleh para murid ketika Yesus membawa mereka dalam syafaatnya. Yesus tahu bahwa para murid juga akan menghadapi situasi yang sangat berat, dan untuk itu apa yang mereka mampu lakukan ketika mereka harus berhadapan dengan banyak pergumulan, maka tidak bisa tidak mereka juga harus menghadapinya dalam doa dan persekutuan mereka bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, sebelum lebih jauh ke sana, saya mau bertanya kepada kita. Misalnya dalam hidup kita ada sebuah masalah yang sangat berat, ada tekanan, ada pergumulan, ada kesulitan, penderitaan yang harus kita hadapi, dan kita tahu bahwa semua itu akan datang dalam hidup kita dalam waktu yang dekat. Kira-kira pertanyaannya adalah, apa yang akan kita perbuat? Kita tahu ada masalah yang akan datang, lantas apa yang akan kita lakukan? Mungkin banyak orang berkata, kalau memang masalah datang, kalau memang pergumulan datang, ya hadapi aja, hadapi saja. Toh masalah juga harus kita hadapi, toh pergumulan juga harus kita hadapi. Ya, benar. Masalah, pergumulan, penderitaan atau apapun itu memang kita harus hadapi. Tapi permasalahannya adalah ketika masalah yang akan datang, pergumulan, penderitaan yang akan datang tersebut itu di luar dari kemampuan kita. Kalau misalnya itu masih kita mampu menghadapinya, ya kita hadapi. Tapi bagaimana kalau misalnya itu di luar dari kemampuan kita, di luar dari kesanggupan kita? Apakah kita hanya juga berkata, hadapi saja, toh masalah juga akan dihadapi, jangan lari. Nah, apakah kita juga akan berkata demikian terhadap sebuah masalah, pergumulan, penderitaan yang mungkin cukup berat yang datang dalam hidup kita? Ketika kita tahu tidak mampu kita hadapi dengan kekuatan kita, mungkin ada orang yang lari, ada orang yang lari dari masalah dalam kehidupannya, atau mungkin ada orang yang berusaha mencari perlindungan. Karena apa? Dia akan merasakan hidupnya akan dipenuhi rasa cemas, takut, gentar, khawatir, dan lain sebagainya. Oleh karena itu dia mengharapkan ada pertolongan datang dalam kehidupannya. Jadi semua itu adalah tindakan yang wajar dilakukan oleh seseorang ketika dia memang harus menghadapi situasi yang sangat-sangat berat. Tapi coba kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia akan menghadapi penderitaan yang sangat berat dalam kehidupannya. Ketika dia tahu memang dia harus menghadapi semua itu. Sebagaimana dituliskan dalam Injil Yohanes 17. Yesus tahu sebentar lagi dia akan menghadapi persoalan-persoalan berat. Yesus tahu dia akan menghadapi pergumulan bahkan penderitaan yang sangat berat. Dan apa yang ditujukan oleh Yesus?
Hal yang sangat indah bahkan menjadi teladan bagi kita adalah Yesus membawa semua itu dalam doa, dalam syafaatnya. Bahkan yang sangat lebih besar lagi adalah dia bersyafaat bagi para murid. Dia berdoa untuk kehidupan para murid. Sebab dia tahu penderitaan yang akan dia hadapi tidak hanya akan berdampak dalam hidupnya, tapi juga berdampak dalam kehidupan para murid. Dan untuk selanjutnya mereka juga akan berhadapan dengan banyak penderitaan. Itu sebabnya ia memperlihatkan sebuah teladan. Itu teladan untuk berdoa, teladan untuk bersyafaat ketika menghadapi berbagai pergumulan, berbagai penderitaan, bahkan kesulitan dalam kehidupannya. Ya, Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus bersyafaat bagi para murid dan juga bagi kita saat ini. Saya merasa saudara terkasih bahwa doa syafaat itu bukanlah sekedar doa yang terucap dari bibir seseorang. Doa syafaat sebenarnya ini mengandung nilai-nilai yang sangat dalam, bahkan juga yang sangat penting. Namun bukan berarti maksud saya untuk merendahkan nilai dari doa-doa yang lain, tidak. Tiap doa itu memiliki kekasan dan tujuan sendiri. Begitu juga dalam doa syafaat. Bahkan ada seorang teolog mengatakan bahwa dalam sebuah doa syafaat, di dalamnya kita dapat menduga ada paling tidak dua hal yang terkandung. Yang pertama adalah keprihatinan si pendoa terhadap apa yang didoakannya. Jadi ketika seseorang berdoa masuk dalam syafaatnya, hal yang pertama adalah keprihatinan si pendoa terhadap apa yang menjadi isi doanya. Artinya ada alasan-alasan tertentu yang menjadikan dia berdoa seperti itu. Yang kedua adalah apa persoalan atau titik rawan yang sedang dia doakan. Artinya ada persoalan penting yang sangat mendesak sehingga seseorang membawanya dalam doa syafaat. Saya pikir tidak jauh bedanya dengan apa yang ada dalam benak Tuhan Yesus. Ketika dia berdoa demikian, pasti ada keprihatinan Tuhan Yesus terhadap hal-hal yang penting yang memang dia harus doakan. Dan juga ada persoalan titik rawan yang dia harus bawa dalam doanya, terlebih dalam kehidupan para murid saat itu. Sebab dia tahu para murid yang selama 3 tahun lebih bersama-sama dengan dia bukanlah manusia yang sempurna, bukanlah Superman. Mereka adalah manusia-manusia biasa, manusia-manusia yang punya titik lemah, titik rawan. Yang satu saat ketika pergumulan, ketika penderitaan, ketika masalah datang dalam kehidupan mereka, bisa saja mereka akan jatuh, bisa saja mereka akan hancur. Dan sudah dibuktikan ketika mereka masih bersama. Berapa kali para murid hampir terjatuh ketika mereka mengikut Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan perlu membawa mereka dalam syafaatnya. Oleh karena itulah Tuhan perlu mengajarkan kepada mereka bagaimana menjadi orang-orang yang selalu bersyafaat dalam kehidupannya. Inilah yang akan ditekankan kepada kita dalam tema pemberitaan firman Tuhan hari ini kepada kita dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 11 dengan tema gereja yang bersyafaat. Mari kita perhatikan Bapak Ibu firman Tuhan, tapi saya langsung mau ajak kita kepada ayat yang terakhir dalam nas bacaan kita, ayat yang ke-11. Apa yang Tuhan bawa dalam doanya, apa yang Tuhan bawa dalam syafaatnya, terlebih dalam kehidupan para murid dan juga bagi orang-orang Kristen, dan terlebih juga dalam perjalanan gereja saat ini juga untuk masa-masa yang akan datang. Saya ajak dalam ayat 11 mengatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini isi dari ayat yang ke-11. Dalam nas bacaan kita, ayat 11 tadi bagian pertama dikatakan, dan aku tidak ada lagi dalam dunia. Ini yang pertama. Ada hal penting yang Tuhan mau bawa dalam syafaatnya kepada Sang Bapa tentang kehidupan para murid. Dia katakan, aku tidak akan lagi bersama dengan mereka. Memang benar. Ketika Yesus telah naik ke sorga,
Sebagaimana telah kita peringati pada hari Kamis yang lalu, ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Dia meninggalkan para murid, dan para murid saat ini tanpa Sang Guru, mereka harus menjalankan misi yang telah diembankan dalam kehidupan mereka tanpa bersama dengan Tuhan Yesus Sang Guru yang selama ini dekat dengan mereka, yang selama ini menjadi pembimbing mereka, bahkan yang menjadi panutan dalam kehidupan mereka. Saat itu Yesus tidak lagi bersama dengan mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka harus berdiam diri? Apakah mereka harus kembali dalam kehidupannya semula sebelum mereka pernah mengenal Yesus? Memang dalam nas bacaan kita yang pertama tadi dalam Kisah Para Rasul, ketika Yesus telah naik ke sorga, dikatakan 11 murid-murid bersama dengan perempuan-perempuan yang mengasihinya itu kembali ke Yerusalem, dan mereka berdoa bersama dengan sukacita. Mereka masuk dalam sebuah rutinitas yang sangat-sangat luar biasa, rutinitas baru bagi mereka, yaitu bersatu dalam doa, bersekutu dalam doa, bersekutu dalam syafaat mereka. Saat Yesus tidak lagi bersama dengan mereka, Tuhan tahu bahwa tantangan akan semakin berat dihadapi oleh para murid. Itu juga yang dikatakan oleh Petrus dalam bacaan kita yang kedua tadi, dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14, pasal yang kelima ayat 6 sampai yang ke-11. Dia bahkan gambarkan bagaimana beratnya kehidupan orang-orang yang percaya ketika mempertahankan imannya. Bahkan dia katakan itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam, yang siap menghancurkan banyak orang. Itulah ibarat dari penderitaan, pergumulan yang harus mereka hadapi. Nah, lantas apa yang harus mereka lakukan? Petrus mengatakan, waspada dan berjaga-jagalah. Lihatlah, ini masalah ketika kita berjalan sendiri dalam kehidupan kita, seolah-olah tanpa Yesus, padahal sebenarnya Yesus ada bersama-sama dengan kita. Makanya dia katakan, dan aku tidak lagi ada dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia ini untuk meneruskan karya pemberitaan firman Tuhan. Dan memang dunia ini akan selalu berusaha dengan segala upaya untuk menghancurkan mereka. Maka Tuhan membawa mereka dalam syafaat. Apa yang Tuhan katakan? Yang Tuhan katakan dalam firman ini selanjutnya kita katakan, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Ini dia. Peliharalah mereka dalam nama-Mu. Sungguh luar biasa. Tuhan katakan dalam syafaatnya kepada Sang Bapa, peliharalah mereka dalam nama-Mu. Tuhan tahu, Tuhan memahami, Tuhan mengerti bagaimana situasi yang akan mereka dihadapi oleh para murid. Dan juga seperti saya katakan di bagian awal, Tuhan paham bagaimana kondisi dan keberadaan dari hidup para murid. Mereka bukan orang-orang yang sempurna. Maka dalam doa itu Tuhan katakan, peliharalah mereka. Artinya adalah bagaimana perwujudan penyataan diri Allah secara langsung dalam kehidupan para murid, sehingga mereka tidak merasa seorang diri di tengah-tengah situasi yang akan mereka hadapi. Saya pikir ini yang sangat kita butuhkan. Ini yang sangat juga dibutuhkan para murid ketika mereka menjalani hari-hari hidupnya. Tanpa pemeliharaan Tuhan, mereka akan dihancurkan oleh berbagai pergumulan. Tanpa pemeliharaan Tuhan, kita juga akan dihancurkan oleh berbagai pergumulan yang kita hadapi saat ini. Saya banyak membaca, mengikuti berita-berita tentang perkembangan COVID-19. Saya melihat bahwa permasalahan yang kita hadapi bukan hanya permasalahan COVID-19, tapi dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini, dampak perekonomian yang semakin hancur. Banyak negara-negara mengalami kehancuran ekonomi. Bukan hanya negara, keluarga-keluarga juga mengalaminya. Banyak orang-orang yang di PHK. Ini semua membuat kekhawatiran, kecemasan, ketakutan dalam kehidupan kita. Satu hal yang kita butuhkan hanya pemeliharaan dari Tuhan. Tanpa ini, kita hanya akan melihat hari-hari kita menuju kepada kehancuran. Tuhan berdoa,
agar Ia memelihara kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Memang satu sisi, ini adalah permohonan Tuhan kepada Sang Bapa. Tapi juga di sisi yang lain, ini juga menjadi peringatan bagi kita. Ketika dalam situasi seperti ini, adakah tiap kita ingin dan mau dipelihara oleh Tuhan? Artinya penyertaan dan penyataan diri Allah setiap saat dalam kehidupan kita. Tentu saja kita berkata, ya Tuhan aku mau, ya Tuhan aku suka, ya Tuhan aku rindu pemeliharaanmu. Tapi tunggu dulu. Orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan adalah orang-orang yang siap hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kalau memang kita berkata kita rindu untuk dipelihara oleh Tuhan, maka bersiaplah seluruh jalan kehidupan kita itu selalu diarahkan oleh Tuhan. Mungkin Tuhan tidak arahkan hidup kita untuk langsung melewati permasalahan, melewati ombak yang sedang menerpa hidup kita. Mungkin Tuhan mengarahkan kita untuk menghadapinya. Terkadang kita bertanya, Tuhan mengapa? Padahal Engkau memelihara hidupku. Ingat, bagaimana pemeliharaan Tuhan selama 40 tahun kepada umat Israel ketika mereka berjalan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Allah memelihara mereka, iya, Allah memelihara mereka. Tetapi Allah memelihara mereka di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi, bukan dalam waktu yang singkat. Tetapi dalam pemeliharaan Allah inilah terlihat luar biasanya karya dan kuasa Tuhan. Di padang gurun, tanpa makanan mereka bisa tetap bertahan hidup. Tanpa minuman tanpa mereka bisa tetap bertahan. Luar biasa. Itu pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita ketika memang kita benar-benar mengarahkan hidup kita sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ini yang pertama. Siapa Tuhan kepada Allah Bapa tentang hidup kita adalah pemeliharaan hidup kita. Sungguh luar biasa yang Tuhan katakan bagi kita dalam doanya. Hal yang kedua yang Tuhan mau katakan kepada kita adalah supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dalam syafaatnya Tuhan katakan supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Tuhan tahu permasalahan di tengah-tengah para murid adalah sering sekali terjadi perpecahan. Ketika mereka masih bersama sedangkan para murid terlihat beberapa kali hampir saja mereka pecah. Ketika mereka berusaha menjadi orang yang paling hebat, orang yang nomor satu. Ketika mereka meminta kepada Yesus, kalau boleh, aku di sebelah kanan, kamu di sebelah kiri. Aku menjadi orang yang paling dekat dengan Tuhan dan lain sebagainya. Perpecahan ini menjadi masalah. Bagaimana mungkin kita menjadi gereja yang bersyafaat? Bagaimana mungkin para murid menjadi murid-murid yang bersyafaat kalau ada perpecahan? Ini dia masalahnya. Di tengah-tengah persekutuan itu ada perbedaan. Tapi hal yang sangat indah yang kita bisa lihat dalam nas bacaan kita tadi dalam Kisah Para Rasul, murid-murid sudah melewati fase yang sangat-sangat mengerikan. Dan ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka bersatu. Mereka tidak lagi terpecah, tapi mereka bersatu dalam doa. Saat ini adalah saat yang paling indah juga. Seluruh jemaat kita bersatu dalam doa, membawa hidup kita, membawa situasi saat ini ke hadapan Tuhan, memohon belas kasihan dan kuasa Tuhan agar segera melalukan permasalahan kehidupan kita. Sama seperti Sang Bapa, Anak, dan Roh, mereka dalam satu rencana penyelamatan kepada manusia. Adakah kita juga punya kesatuan dalam doa kita? Atau kita hanya mementingkan diri sendiri? Saya berdoa untuk diri saya saja, yang lain berdoa untuk dirinya saja, yang lain juga berdoa hanya untuk kepentingannya saja. Mari tinggalkan semua itu. Tapi kita bersama-sama berdoa. Doa kita adalah doa kita bersama untuk kepentingan dan juga untuk kehidupan kita bersama. Ini yang Tuhan inginkan. Gereja yang bersyafaat
adalah gereja yang memperlihatkan kesatuan dalam perbedaannya untuk bersama-sama menaikkan pujian dalam doa mereka kepada Tuhan, memohonkan setiap hal dalam kehidupan mereka. Dan kita percaya doa yang kita panjatkan dalam kesatuan kita, dalam kebersamaan kita, menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan kita juga percaya Tuhan pasti akan mendengarkannya. Maka saatnya bagi kita adalah bersiapkan. Teladan yang indah Tuhan telah perlihatkan di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Dia tidak lari. Di tengah situasi yang sangat mencekam, dia tidak menyerah, tetapi dia menghadapinya dalam doa, menjadikan sebuah teladan agar gereja sekarang bahkan juga untuk masa ke depan menjadi gereja-gereja yang bersyafaat. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dan menjadi peringatan kepada hidup kita. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang bersama untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita masuki doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Menjadi gereja yang bersyafaat adalah tuntunan firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Sebagaimana Tuhan telah menjadikan teladan bagi kami ketika menghadapi situasi yang sangat sulit. Bukan lari, bukan bersembunyi, bukan menyerah, tetapi menghadapinya dalam doa, menghadapinya dalam persekutuan bersama dengan Sang Bapa. Demikianlah ya Tuhan yang Engkau ajarkan bagi kami, menjadi gereja yang bersyafaat. Kamilah Tuhan gereja tersebut, dan kamilah yang Tuhan pimpin, Tuhan bimbing untuk selalu bersyafaat kepada Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami di tengah-tengah berbagai pergumulan, di tengah-tengah berbagai penderitaan, ancaman yang datang dalam kehidupan kami. Tuhan tahu saat ini begitu berat permasalahan, pergumulan yang kami harus hadapi. Pandemi COVID-19 masih saja menjadi ancaman bagi kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan akan kerapuhan kami. Kami menyadari Tuhan ketidakberdayaan kami untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kekuatan, kepintaran, kemajuan teknologi yang selama ini diagung-agungkan oleh manusia ternyata sama sekali tidak berdaya, sama sekali tidak mampu ketika menghadapi pandemi COVID-19. Kami menyadari Tuhan, ada keterbatasan yang sangat besar dalam kehidupan kami. Yang kami miliki hanya tinggal satu hal, yaitu iman kami
Iman kami kepada Tuhan, iman kami bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang selalu berkarya, Allah yang selalu memperhatikan kehidupan orang-orang yang percaya kepadamu. Maka di saat itu Tuhan, dalam syafaat kami mohonkan dalam kerendahan hati kami kepada Tuhan, tolonglah kami Tuhan, orang-orang manusia yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini. Tolonglah kami Tuhan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, lalukanlah segera pandemi COVID-19. Sudah begitu banyak orang menjerit oleh karena penderitaan dan pergumulan yang mereka hadapi. Orang-orang yang saat ini terpapar oleh karena COVID-19, mereka yang sedang berjuang pulih, baik yang di rumah sakit maupun di rumah mereka sendiri. Tuhan, lawatlah hidup mereka, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kepulihan kepada mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak tinggalkan kehidupan saudara-saudara kami tersebut. Tuhan pasti akan berkarya bagi mereka. Dan juga Bapa, kami percayakan kepada para medis yang penuh hati, yang mendedikasikan kehidupannya untuk merawat bahkan memberikan kepulihan melalui perawatan-perawatan yang mereka berikan kepada orang-orang yang terkena virus corona. Tuhan berkati para medis yang sedang berjuang saat ini. Tuhan jagalah kehidupan mereka, Tuhan peliharalah kehidupan mereka, jauhkan mereka Tuhan dari virus corona. Kami juga percayakan kepada para ahli yang saat ini sedang berjuang keras untuk boleh menemukan vaksin virus corona. Tuhan berkati hidup mereka, Tuhan sertai, bahkan Tuhan berikan roh kepintaran baginya, sehingga mereka mampu menemukan vaksin yang akan dipakai untuk menanggulangi penyebaran virus corona. Berkati Tuhan setiap usaha yang mereka lakukan. Biarlah semua itu memperlihatkan kepada kami bahwa hanya karena Tuhanlah kami mampu melalui masa-masa sulit saat ini. Dalam syafaat ini juga Tuhan, kami rindu mempercayakan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, GKI Sumut, Sesinode, Klasis, bahkan jemaat-jemaat lokal. Tuhan memberkati kehidupannya. Terlebih khusus jemaat Tuhan di GKI Sumut Tanjung Rejo ini, dari kanak-kanak, remaja, pemuda, dewasa hingga yang sampai tua. Tuhan berkati, Tuhan tompangkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan kasih ke atas kepala tiap para jemaat Tuhan, memberikan mereka semangat, kekuatan, dan juga memelihara iman percaya mereka, sehingga di tengah-tengah situasi yang sulit ini kami selalu berharap kepada Tuhan dan kami selalu bersyafaat kepada Tuhan Allah yang kami percaya. Berkati ya Tuhan kehidupan jemaat. Kami juga serahkan saat ini jemaat-jemaat Tuhan yang oleh karena pandemi COVID-19 ini melakukan pekerjaannya dari rumah. Anak-anak jemaat-Mu dari tingkat SD hingga perguruan tinggi yang melakukan pendidikan mereka dari rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya memampukan mereka untuk menjalani masa-masa pekerjaan dan pendidikannya dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Bahkan juga Bapa, di tengah-tengah pandemi ini, jemaat Tuhan dalam kesehariannya, dalam pekerjaan sehari-hari mereka, kiranya juga Tuhan memberkati. Tuhan tahu bagaimana sulitnya kehidupan perekonomian yang kami harus hadapi, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan biarkan kami hidup dalam kekurangan. Meskipun saat ini kami harus berusaha mencukupkan kehidupan kami dengan apa yang ada, tapi kami yakin dengan semua itu Tuhan memberkatinya, sehingga jemaat Tuhan tetap merasakan sukacita
di dalam Tuhan saja. Bapa di surga, dalam syafaat ini juga kami mau serahkan kepada Tuhan kehidupan jemaat-Mu yang dalam pekan ini berulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan. Meskipun di tengah-tengah situasi yang sangat sulit saat ini, kami tetap merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Maka berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran. Berkati juga Tuhan setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan hati kami dipenuhi rasa syukur, dan kami semakin memahami bahkan mengimani bahwa hari-hari yang kami jalani adalah karena pemeliharaan Tuhan saja. Bapa di surga, kami juga menyerahkan kepada-Mu bangsa dan negara kami yang saat ini sedang berjuang untuk menghentikan pandemi COVID-19. Tuhan kiranya memberkati bahkan para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Tuhan juga memberkati setiap usaha dan upaya mereka. Biarlah Bapa Engkau berikan semangat kekuatan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Dalam syafaat ini, ketika kami berbicara kepada Tuhan, maka juga arahkan kami untuk mendengarkan suara Tuhan bagi kami. Inilah Tuhan kerinduan hati kami yang terdalam. Dengarkan ya Tuhan doa kami yang kami bawa kepadamu. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Allah kami, Juru Selamat kami yang begitu baik, yang mendengarkan bahkan menyempurnakan doa kami dalam doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami kepada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari mengumpulkan persembahan terbaik kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis di kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama yang berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan dari NKB 134. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Bapak yang baik. Pada ibadah kami minggu ini, Tuhan telah mengajarkan dan mencontohkan kepada kami bagaimana kami menjadi gereja yang bersyafaat. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, mampukan kami untuk menjalankan perintah-Mu melalui pertolongan Roh Kudus-Mu. Bapak Surgawi, di tengah sukacita ibadah kami mengumpulkan persembahan syukur kami. Berkati Tuhan persembahan syukur yang kami kumpulkan ini menjadi dupa yang harum di mezbah Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati pekerjaan mereka, berkati kehidupannya. Bapak Surgawi, ajar kami majelis GKI Sumedang Murejo untuk dapat mempergunakan mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi dalam nama
namamu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, doa adalah nafas kehidupan kita. Doa adalah identitas kita. Jikalau tiap kita hidup di dalam doa, maka akan terciptalah gereja yang berdoa, gereja yang bersyafaat. Ingatlah untuk tetap menjaga persekutuanmu dengan Tuhan melalui doa-doamu setiap saat. Biarlah setiap doa kami didengar oleh Tuhan, dan persekutuan kami denganmu melalui doa menyenangkan hati. Mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan kita, PKJ 255. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. 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 Shalom, Tuhan memberkati kita semua.